Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali Review. Jadi hari ini teman-teman ya, kita akan mereview kembali salah satu kulkas 4 pintu dari brand Electrolux dengan tipe EQE 4900 AB. Jadi bisa lihat tipenya ya. Nah, 4900 AB ini merupakan seri dengan tampilan kulkas yang menurut saya sih sangat-sangat elegan karena memiliki tampilan 4 pintu dan memiliki kapasitas kurang lebih di kisaran 400 literan. Dan seperti di sini selain kita akan mereview, kita juga akan menjelaskan ya fitur-fitur apa saja sih yang kalian dapatkan dari kulkas Electrolux ini. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja kita review. Oke, yang pertama di sini kita bisa lihat inilah dia tampilan fisik dari kulkas Electrolux. Dari atas ke bawahnya looknya kurang lebih seperti ini. Warnanya dia menggunakan warna dark grey ya, dia agak gelap, ada tampilan abu sedikit. Dan menurut saya sih ini merupakan warna abu ya, dengan tampilan doff. Kita bisa lihat tampilannya ya, sangat-sangat kasar, dan ini merupakan kulkas favorit saya ya karena tidak gampang ada bercak tangan pada bagian pintunya. Nah, yang perlu saya ingatkan lagi, kulkas ini merupakan kulkas bottom freezer. Jadi freezernya itu atau lemari pembekunya berada di bagian bawah dan chillernya berada di bagian atas. Untuk jumlah pintunya ada 4 ya, bisa kalian buka kiri kanan pada bagian atas maupun bagian bawahnya. Oke, dan selain itu dari segi bodinya pun dia sudah menggunakan bodi metal stainless, jadi tidak gampang berkarat, dan bodinya pun saya rasa sih ini udah lumayan kokoh banget. Dan ketebalan pintu atau ketebalan kulkas bisa kalian lihat dari bagian samping kurang lebih tebalnya segini. Saya akan sedikit jelaskan untuk dimensinya teman-teman ya. Dari segi kapasitasnya pun kurang lebih dia di kisaran 490 liter. Jadi kapasitas itu hampir di 500 literan untuk seri ini. Oke. Dari segi garansinya pun kurang lebih dia 10 tahun ya untuk garansi kompresornya standar. Dan kita bisa lihat fitur-fiturnya pun di sini yang di highlight. Yang pertama itu ada compact French door, ada 4 pintu ya, ada teknologi juga Testelok dual crisper dan event temp. Kita bisa lihat juga sudah menggunakan teknologi Ultimate 700 French door refrigerator. Untuk settingan suhunya pun dia berada di bagian atasnya ya, di bagian pintunya ada settingan untuk refresh-nya atau freezer atau modenya. Dan kalian bisa nge-lock juga untuk settingannya agar tidak gampang diubah-ubah. Umum ya. Dan selain itu, untuk handle kulkas dia full berada di bagian tengah-tengahnya ya, baik untuk freezer maupun chillernya. Nah, buka semua dari bagian sini. Oke, kita cek dulu dari bagian chillernya dulu. Kita buka tampilan chillernya, kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, di bagian raknya, kita bisa lihat raknya ini menggunakan bahan plastik yang menurut saya sih lumayan kokoh dengan space yang lumayan lebar. Jadi kalian bisa menempatkan bahan makanan lumayan banyak di bagian rak pintunya. Oke. Untuk karet, kita bisa lihat di sini tampilannya kurang lebih seperti ini. Karetnya gampang banget dilepas ya. Jadi karet ini paling sering harus dicuci karena kotoran itu paling sering nyangkut di sini. Debu-debu halus sering nyangkutnya di sini, teman-teman ya. Makanya harus sering-sering dilap. Nah, setelah itu untuk dimensinya pun di sini juga udah dijelasin teman-teman ya. Saya akan langsung spill. Dimensinya itu untuk lebar kulkas ke samping kurang lebih di 83 cm, untuk kedalaman di 70,2 cm dan tingginya kurang lebih di 178 cm. Oke, konsumsi listrik di sini apakah dijelaskan? Ternyata coba kita cek, nggak dijelasin teman-teman ya. Oh, ini dia, kurang lebih di kisaran 230 watt. Oke, untuk kapasitas bersihnya di sini kita bisa lihat di kurang lebih di kisaran 496 liter. Itu total ya, baik chiller maupun freezernya. Tampilan tengahnya ada dua rak di bagian tengah. Kita bisa lihat bahannya sudah menggunakan tempered glass, ada seal juga di bagian depannya. Di bagian bawahnya ada box penyimpanan untuk sayur-sayuran dan buah-buahan. Dibuat terpisah seperti ini teman-teman ya, agar kelembapannya tidak tercampur. Bisa lihat. Cara bukanya pun cukup mudah. Ini dia pegangannya, jadi gampang banget dibuka. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Oke, ini dia untuk chillernya. Sekarang kita lanjut untuk freezernya. Tutup dulu. Tuh, chiller. Sekarang kita lanjut ke freezer. Nah, tampilan freezernya di sini cukup sederhana, teman-teman ya. Tidak terdapat rak di bagian pintunya. Dia lost seperti ini, baik rak kiri maupun rak bagian kanannya.
Tampilan tengahnya kurang lebih seperti ini, ada dua bagian atas, total ada tiga ya, ada 1, 2, 3 box di bagian bawahnya. Di bagian paling bawah terdapat box penyimpanan, ada ice maker juga teman-teman ya, yang sudah menggunakan teknologi twist ice. Di sini juga kita bisa lihat tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, ya raknya kurang lebih seperti ini ya, seperti laci semua ya. Jadi gampang banget, jadi kalian bisa tempatkan mungkin bahan makanan, contoh daging-dagingan, bisa kalian taruh di sini, buah-buahan dan lain-lain, mungkin es krim bisa kalian taruh terpisah atau di bagian boxnya. Sangat leluasa untuk menyimpan bahan makanan di sini. Oke, kita bisa lihat. Dan untuk harganya pun di sini langsung saja saya spill teman-teman ya. Harganya itu kurang lebih dia di kisaran 13.499.000, dan ini belum harga promo teman-teman ya. Kalau kalian ingin mendapatkan harga promo lagi dari kulkas French 204 pintu dari Electrolux ini, nanti kalian bisa langsung saja datang ke toko kami yang ada di Bali dengan nama toko brand Budimas Bali. Dan untuk kalian yang mungkin belum sempat ke toko, nanti kalian bisa langsung saja check out melalui link di bawah yang sudah saya cantumkan. Oke, jadi kurang lebih itu dia sih untuk review kita kali ini. Untuk kalian jangan lupa juga terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali Review. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.